Halo sahabat dari buku bekas, terima kasih sudah mengklik video ini. Goris Keraf merupakan nama yang tidak populer bagi generasi sekarang. Padahal kalau kita berbicara tentang tulis-menulis atau bahasa Indonesia, boleh jadi tanpa sadar kita sering menggunakan pandangannya. Kalau kita ketik nama Goris Keraf di situs pencarian Google dan berhenti pada huruf F, kita akan melihat beberapa referensi pencarian sebelumnya di bawah dua kata yang kita ketik tersebut. Salah satunya adalah referensi yang menunjukkan bahwa nama tersebut adalah ahli bahasa plus foto dirinya. Bagi yang tahu foto dirinya, foto diri tersebut tentu keliru. Itu bukan foto diri lelaki kelahiran Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur atau NTT pada 17 November 1936 ini. Sekarang kita tekan tombol Enter setelah mengetik nama Goris Keraf. Muncullah halaman pertama pencarian. Bagian kanan paling atas menampilkan 5 foto. Foto paling besar di sebelah kanan merupakan foto diri yang keliru itu. Mari kita klik foto tersebut, lalu tekan lagi judul berkas di bawah foto diri itu yang berada di sebelah kanan. Hasilnya, halaman biografi singkat Goris Keraf yang disajikan situs web atau website sebuah toko buku online. Tak ada masalah dengan biografi singkat tersebut. Masalahnya masih sama, foto diri itu keliru. Jadi foto diri siapakah itu? Itu adalah foto diri Alexander Sony Keraf, dosen filsafat yang kemudian menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Persatuan Nasional pimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kabarnya dia masih kerabat dekat Goris Keraf. Kenyataan tersebut salah satu penanda bahwa Goris Keraf menjadi nama yang asing untuk generasi sekarang, generasi milenial. Jejak digital tentang diri peraih gelar Doktor Linguistik dari Universitas Indonesia atau UI pada 22 Februari 1978 dengan disertasi berjudul Morfologi Dialek Lamarela ini pun cuma sedikit. Hampir seluruh, sekedar untuk tidak mengatakan seluruhnya, riwayat singkat tersebut dapat dipastikan dikutip dari bukunya. Riwayat singkat pada 7 bukunya yang saya miliki tak sampai 1 halaman penuh. Tak ada perbedaan signifikan pada setiap riwayat singkat anak nelayan tersebut. Bahkan foto dirinya hanya 1 dan hanya disajikan pada beberapa berkas, termasuk video ini. Foto diri tersebut dipetik dari bukunya juga. Dari 7 bukunya yang saya miliki, hanya ada 3 macam foto diri. 2 diantaranya menghadap agak ke samping, termasuk foto diri yang beredar di dunia maya itu. 1 foto lain adalah foto diri yang menghadap ke depan sebagaimana layaknya pas foto untuk kebutuhan kartu identitas, seperti kartu tanda penduduk atau KTP. Buku Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982 yang disusun majalah mingguan Tempo, yang menyajikan dalam tanda petik profil nama-nama yang sering disebut dalam media massa, tak menampilkan namanya. Begitu juga Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1983-1984, serta Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986. Dia dianggap tak penting meski pada halaman pengantar, majalah Tempo menjelaskan bahwa syarat pemasukan nama-nama pada ensiklopedia tersebut tak cuma soal dia terkenal secara nasional, tapi juga dalam tanda petik, meskipun tak sangat luas terkenal, sangat penting dalam lingkungan profesi dan kaumnya. Namun untuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa pada 1990-an hingga 1970-an, pemilik nama lengkap Gregorius Pravin Keraf ini bukanlah nama yang asing, apalagi siswa dan mahasiswa yang punya perhatian lebih kepada kemahiran berbahasa Indonesia dan atau bahasa Indonesia. J.J. Rizal, sejarawan kelahiran 12 Februari 1974, mengakui ketokohannya pada masa lalu. Beberapa sastrawan kondang, kata pendiri dan pemimpin penerbit komunitas bambu ini,
mengaku berguru kepada buku-buku karya penyandang jabatan fungsional Profesor UI sejak 1991 itu. Begitu juga dirinya. Semua pasti menggunakan bukunya Pak Goris Kerap buat belajar bahasa, terutama komposisi itu. Cetusnya pada 4 Maret 2008. Melanie Budianta, dosen UI kelahiran 16 Mei 1954, pernah menjadi salah seorang mahasiswanya selama 1973-1974. Pada 4 Maret 2018, Melanie mengingat sosok yang tinggi besar itu selalu berjalan mondar-mandir di hadapan kelas. Suaranya mampu menjangkau seluruh sisi kelas yang dihuni lebih dari 50 mahasiswa itu. Menurut Melanie, Goris Kerap mengajar secara sangat sistematis, jelas, dan komunikatif. Dia sering membuat contoh-contoh lucu untuk menunjukkan penalaran yang keliru dan menggagalkan mahasiswa tidur di kelas. Dari sejumlah dosen UI waktu itu, baginya, Goris Kerap termasuk yang menggunakan bahasa Indonesia dengan sempurna. Dia tak sekedar menjiwai, tapi juga meragai bahasa Indonesia. Hampir 3 tahun sebelum wafat, sastrawan Sapardi Djoko Damono menyebut Goris Kerap sebagai pekerja keras, pengajar yang baik dan rajin, pembimbing skripsi yang sabar, serta sosok yang, dalam tanda petik, selalu tampak sibuk. Lelaki kelahiran 20 Maret 1940 yang sempat menjadi rekan mengajarnya di UI ini mengakui Goris Kerap itu tokoh bahasa yang penting selama 1970-an hingga 1980-an. Selain J.S. Badudu, tambah Sapardi, Goris Kerap lah yang serius menulis buku-buku untuk bahan ajar. Kata pengantar buku-bukunya menunjukkan bahwa penulisan buku-buku itu memang dimaksudkan sebagai bahan ajar kemahiran berbahasa Indonesia atau bahasa Indonesia. Buku pertamanya yang diterbitkan penerbit Nusa Indah ND Flores NTT pada 1970, Tata Bahasa Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Atas misalnya. Buku tersebut ditujukan kepada para guru bahasa Indonesia. Buku komposisi, sebuah pengantar kepada kemahiran bahasa. Buku keduanya yang diterbitkan penerbit yang sama pada 1971. Disusunnya sebagai buku pegangan mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia Fakultas Sastra UI untuk mata kuliah kemahiran bahasa Indonesia. Tata Bahasa Indonesia merupakan magnum opus atau mahakarya Goris Kerap. Sekurangnya hal tersebut dibuktikan hasil penelitian linguis Bambang Kaswanti Purwo. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan majalah Basis nomor 12 tahun ke-36 1987, halaman 457-477 dengan judul Menguak Alisah Bana dan Kerap Pengajaran Bahasa Indonesia. Dari 174 judul buku Tata Bahasa Indonesia yang terbit selama 1900 hingga 1982, baik buku yang masih ditulis dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia, maupun dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa asing lain, cuma 2 buku yang paling banyak dibaca dan paling berpengaruh di Indonesia. Keduanya adalah 2 jilid buku Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia karya Sutan Takdir Alisah Bana, yang dirilis penerbit Dian Rakyat Jakarta pada 1949, dan buku Tata Bahasa Indonesia karya Goris Kerap. Sebagian besar orang Indonesia mengenal bahasa Indonesia dari kedua buku tersebut. Daya tahan pemakaian masing-masing buku lebih dari 25 tahun. Kedua buku itu menurut Bambang, pengaruhnya begitu mendalam merasuki relung-relung pengajaran bahasa Indonesia. Ada 4 buku lain karya Goris Kerap yang juga berpengaruh. 1. Komposisi, sebuah pengantar kepada kemahiran bahasa, terbitan 1971. 2. Diksi dan Gaya Bahasa, komposisi lanjutan pertama, terbitan 1981. 3. Eksposisi dan Deskripsi, komposisi lanjutan kedua, terbitan 1981. 4. Argumentasi dan Narasi, komposisi lanjutan 3, terbitan 1982. Goris Kerap dengan kuliah yang mencerahkan dan penjelasannya yang terstruktur dan rinci yang dituangkan dalam buku komposisi, buku teks klasik itu, telah memberikan bekal tak ternilai bagi calon intelektual. Puji Melanie Budianta.
Hingga saat ini, 4 buku retorika tersebut masih sering dirujuk orang ketika berbicara atau menulis tentang kemahiran berbahasa Indonesia. Buku-buku ajar bahasa Indonesia acap kali mencantumkan satu atau beberapa bukunya di daftar pustaka, terutama keempat buku itu. Buku-bukunya termasuk keempat buku itu memang tak dicetak ulang. Cetak ulang terakhir dilakukan Gramedia Pustaka Utama pada 2007 untuk buku diksi dan gaya bahasa, serta buku argumentasi dan narasi. Tapi peminat buku-bukunya, lagi-lagi terutama keempat buku retorika tadi, masih cukup banyak. Dia, sebagaimana pernah disebut Sapardi Djoko Damono, memang penulis buku yang laris. Tak heran jika sebagian buku Goris Kerap, baik buku baru bajakan maupun buku bekas ori, masih dijual oleh cukup banyak pedagang online di beberapa marketplace. Bahkan lumayan banyak website menawarkan pengunduhan beberapa judul bukunya secara ilegal. Terutama, lagi-lagi, 4 buku retorika itu. Jejak digital buku-buku yang ditulisnya memang jauh lebih banyak ketimbang jejak digital dirinya. Kita tetap tak banyak tahu riwayat lelaki yang wafat di Jakarta pada 30 Agustus 1997 ini.